Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil murtada wa ala alihi wa ashabihi ahli as-safa wal ridha. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, huwa alladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Yang saya hormati, Allah muliakan ayah ruhani kita, murabbi arwahina, al-arif billah, Syekhina al-Fadil Abuya, beserta Inya dan Umi, juga seluruh putra-putra kesayangannya yang sangat saya cintai, juga para cucunya yang saya hormati, dan Allah muliakan para pejuang MPTT, para wali Nangro dari seluruh provinsi, kabupaten, terlebih wali Nangro Jakarta Tengku Khairun Nas, juga para kiai, rekan saya yang amat saya cintai, Ki Haji Amsari, alhamdulillah dari Sulawesi, beliau selalu hadir. Juga rekan beliau yang selalu mendampingi, yang saya hormati dan Allah muliakan, juga Kiai dari Sumatera, Bapak Kiai Haji Rusnan Malik, dan Bapak Doktor yang ada di sampingnya. Ini semakin membuat cahaya MPTT semakin bersinar terang di Sumatera. Bukan tanpa alasan, memang ruh beliau itu sudah ketemu dengan Abuya di alam ruh. Kita semua ruhnya berada di belakang Abuya di alam ruh. Kalau tidak mungkin kita bisa menjadi pengikut beliau, menekadkan beliau, dan tidak mungkin setentrem ini. Hati kita tentrem bagaikan anak-anak ayam pada rangkulan induknya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita bisa didekap oleh Abuya kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, nisbah bainal Isra'i wal Mi'raj, penisbatan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, menggambarkan tentang perjalanan thariqah. Nabi Musa
alaihi salam pernah meminta kepada Allah, ingin melihat Allah jahratan, ingin memandang Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini." Qala lam tarani walakin indur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa subhanaka wa ana awwalul muslimin. Tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Allah setelah mengadakan perjanjian, menurut ulama sebelum Nabi Musa bertemu dengan Allah, beliau diberikan tarbiyah untuk berpuasa selama 40 hari. Jadi seorang nabi pun ditarbiyah. Puasa salah satu jalan untuk membersihkan ruhaniyah. Untuk pertemuannya itu Nabi Musa ditarbiyah berpuasa. Maka orang yang ingin usul ke Allah harus ditarbiyah. Nabi Musa ditarbiyah oleh Allah. Maka tidak mungkin ada seseorang yang bisa usul kepada Allah tanpa ada tarbiyah dari seorang mursyid. Nabi Yunus ditarbiyah bertakhannus sebelum turun Iqra. Wa kallamahu rabbuh. Lalu Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang dipinta oleh Nabi Musa, aku ingin memandangmu ya Allah. Qala rabbi arini, ya Allah perlihatkanlah zatmu. Ini permintaan dari seorang nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Puncak daripada ibadah ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memandang Allah. Nanti ayat dan hadisnya kita kaji bersama. Jadi apa yang dibimbing Buya ini supaya kita memandang Allah. Hakikat nanti di yaumil qiyamah di dunia itu dengan musyahadah. Bahasa Abuya, ingat Allah adalah lupa selain Allah. Lupa selain Allah itu zikir namanya. Kalau masih ingat kepada selain Allah itu belum. Tapi mudah-mudahan kita jangan capek, jangan lelah. Arjan wa mukasiron, kata Rasulullah, pincang pun terus jalan ruhaniyah kita, semangat kita ingin usul sampai kepada Allah di dunia, di akhirat insya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, lantaroni
engkau tidak akan bisa melihatku ya Musa, walakin inzur ilal jabal, coba kamu pandang itu gunung Tursina, fa in istaqarra makanah fasawfa tarani, jika engkau memandang melihat itu gunung tetap pada tempatnya, engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah ingin menampakkan keagungannya, ja'alahu dakka, gunung itu menjadi lebur. Fa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa langsung sa'iqa, tidak sadarkan diri. Ini yang akan kita kaji, kupas sedikit, tentunya dengan keberkahan ruhaniah Buya semua. Semoga kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah menampakkan keagungannya baru akan itu gunung sudah lebur. Kemudian Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang amat kita cintai. Kalau saya tadi makan dengan Buya, alhamdulillah dirahmati saya, dikasih sayang Buya supaya makan bareng-bareng. Alhamdulillah samaan wa ta'atan. Saya bilang memandang wajah Buya aja udah enak banget, apalagi memandang wajah Rasulullah, apalagi memandang wajah memandang wajah orang yang ma'rifat, teduh hati, adem, tentrem, bahkan nggak ingat pulang. Kita semua nggak ingat pulang ya. Cuma kalau lama-lama di sini kesian, biaya makannya berapa? Makannya mewah-mewah semua. Sekalipun badan kita nanti pulang masing-masing, tapi ruhaniah kita tetap di hadapan Buya di bawah. Amin ya robbal. Sebab kata Ibu Fadilah tadi, kita ingin tambah baik pulang dari sini. Ya. Memang itulah ciri dari lezatnya ibadah. Orang lain memandang kita seakan ada akhlak Rasulullah pada diri kita. Maka murid-murid Imam Asyazili, diantaranya Abu Abbas Al-Mursi, memanggil gurunya ya Rasulullah. Buat orang yang tidak mengerti thariqah, telah menjadikan Imam Asyazili Rasulullah, itu tidak paham. Karena Abu Abbas Al-Mursi melihat pada diri gurunya Imam Asyazili semuanya mirip dengan Rasulullah. Kasih sayangnya lalu terlontarlah dari kecintaan yang dalam tadi. Dia berkata, menegur gurunya, ya Rasulullah, kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan memandang guru seperti itu, lalu saya habis makan tadi sambil jalan ngomong sendirian, oh Mas Joni ngedenger atau enggak? Ya Allah, nikmat amat memandang wajah Buya. Ini kan kita cerita sesama murid ya. Mungkin buat orang yang nggak ngerti ini muji-muji berlebihan, yang nggak ngerti lagi bahaya. Dia ngomong dalam hati, apalagi wajahmu ya Rasulullah. Sebab kalau nggak cinta, Abu Jahal melihat wajah Rasulullah tetap aja benci. Betul. Kalau nggak cinta, Abu Jahal nggak resep. Muhammad disebut majnun, Nabina sebut gila, Abu Lahab itu nggak cinta. Alhamdulillah kita dikasih cinta dengan Rasulullah dan mengenal ajaran Rasulullah melalui bimbingan guru kita.
Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam pingsan, dan ulama-ulama ahli sunnah memahami ayat ini bahwa Allah bisa dipandang. Banyak ayat Al-Quran yang memperkuat itu, qorinatul ahadis, hadis-hadis yang menjadi qorinah untuk makna ayat tadi bahwa Allah bisa dipandang. Mana pendapat ulama bahwa lan tarani, menurut ulama usul kita harus lari dulu kepada ilmu syariat. Ini menandakan bahwa thariqah kita Abuya syariatnya digarap, kita lakukan, thariqahnya kita amalkan, hakikatnya kita pelajari. Mudah-mudahan tinggal ma'rifatnya Allah turunkan sempurna. Mari kita kaji dari ilmu usulnya dulu, bahwa kalimat la tufidu tauqid dan nafi wala at-ta'bid. Lan harfu nafi yang menasabkan kalimat fi'il mudhari itu, dia tidak memiliki makna takkid di dalam penafian. Karena tidak memiliki makna takkid dalam penafian, jika kita berkata lan aquma, saya tidak akan berdiri, maknanya sama dengan lafaz la aqumu, saya tidak berdiri. Tidak ada makna lebih di situ. Lan aquma menurut ahli sunnah wal jamaah Tajuddin Subki, ahli usul Abdurrahman al-Iraqi, Imam Samsul Jalal al-Mahalli, Imamul Haramain Ibnul Hajib dalam mukhtasarnya, Tajuddin Subki dalam sarah mukhtasarnya, kitab I'anatul Talibin, bukan I'anatul Talibin fikih ya, usul fikih murid daripada Imam Al-Mahalli. Dan saya yakin di sini usul fikih dikaji bahwa lan tidak memberikan makna kepada takkid dan nafi, dan tidak juga kepada ta'bid. Maka artinya lan taroni jangan diartikan begini, kamu tidak akan melihat aku ya Musa sampai kapanpun. Jangan diartikan begitu, sebab sampai kapanpun dari dunia dan akhirat itu ngandung kepada makna ta'bid. Ada memang orang-orang Mu'tazilah wa man za'ama khilafan liman za'amahu di dalam Jam'il Jawami. Memang ada ulama yang menduga bahwa lan memberikan faedah kepada ta'bid. Tapi ketahuilah, jika kita mengaji kitab usulul fiqh, ada kalimat za'ama menandakan pendapat itu dhaif, dugaan. Memang ada mereka mengeluarkan bahwa lam litabid, misalnya la yakhluquz zubaba, itu patung-patung yang dijadikan Tuhan sampai kapanpun tidak akan pernah mampu menciptakan laler. Satu tuh dalil. Yang kedua, la yakhlifallahu wa'dah, sampai kapanpun Allah tidak akan ingkar janji. Bukankah itu makna lan litabid? Dijawab oleh ahlu sunnah, lan di situ tidak memiliki makna ta'bid.
Lalu patung tidak mampu menciptakan zubab, bukan makna itu didapatkan oleh elang, tetapi min amrin kharijin. Sebelum kedatangan elang, akal kita sudah berkata patung tidak akan pernah mampu menciptakan laler, jangankan menciptakan laler, menciptakan dirinya sendiri aja tidak mampu. Betul lah, betul. Maka elang di situ tidak memiliki makna takbid, sementara adanya makna takbid itu dipahami oleh akal kita. Contoh lagi, la yakhliqallahu wa'dah, sampai kapanpun Allah tidak akan pernah bertentangan akan janjinya. Sulayak janji bertentangan dengan janjinya, itu pun bisa dipahami oleh akal kita. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Oleh akal sudah dipahami tanpa adanya elan. Akhirnya lantaroni, Allah tidak bisa dipandang zatnya di dunia saja. Maka menurut ilmu tauhid, diantaranya Ummul Barahin, seorang nabi tidak akan meminta sesuatu yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sesuatu itu sudah dipinta oleh seorang nabi, maka yang dipintanya adalah sesuatu yang layak dan imbigo, boleh dan bagus. Meminta Nabi Musa ingin melihat wajah Allah, sesuatu yang bagus. Cuma kata Allah, Musa, jika gunung Tursina itu tidak hancur, engkau bisa melihatku. Kenyataannya hancur. Kalau di akhirat ada gunung Tursina, enggak. Berarti di akhirat kita bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wujud ini, ingat Buya sudah menyampaikan ini dan di makalahnya ada, wujuhu yawma idzin nadhirah li rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Allah yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita menuntut thariqah ingin musuh, nanti Allahnya kelihatan. Seperti apa kenikmatan itu, Pak? Surga beserta isinya kalah dengan keindahan wajah Allah. Semuanya, karena itu makhluk. Maka sekarang kita sudah diajarkan oleh Abuya supaya kita memandang Allah dengan ruhaniyah dan hati kita, sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Sehingga tatkala kita meninggal nanti, kita menanyakan Rasulullah, menanyakan guru-guru kita, seperti Rasulullah wafat menanyakan Jibril. Karena Rasulullah dididik oleh Jibril, tatkala meninggal akan meninggal Rasulullah, yang ditanyakan aina Jibril. Nanti kalau kita meninggal, yang kita tanyakan guru dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Orang thariqah kayak gini akhlaknya, dan sebagian orang mungkin aneh. Inilah kenikmatan di dalam tambang thariqah. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, maka orang-orang nanti akan memandang Allah. Ini namanya korinah, korinah, makna lante tidak litakbid, bahwa lam bukan litakbid karena adanya ayat Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah li rabbiha nadhirah.
berarti Allah bisa dilihat. Karena Allah bisa dilihat dalam ayat tersebut, maka orang yang berpendapat Allah tidak bisa dilihat itu pendapatnya lemah. Tapi kalau menurut saya begini, biarlah orang-orang kayak Mu'tazilah beranggapan bahwa Allah nggak bisa dilihat, biarin aja dia nggak ngelihat Allah, biar nangis nanti di surga. Susah-susah apa? Kita yang meyakini bisa melihat Allah, insyaallah enak. Tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila gini Pak Ibu, apabila ada bahasa syarat baik di Al-Quran ataupun Al-Hadis, maka artiin itu bahasa syarat dengan syarat. Harus begitu. Jika ada bahasa sholat di dalam Al-Quran, aqimis sholat misalnya, maka artikan itu sholat sesuai dengan syarat. Sebab nanti selain syarat ada yang mengartikan bahasa tadi lugotan, aklan. Maka as-sholat itu bahasa syarat. Artikan itu kalimat sholat, aqimis sholat, dirikan sholat. Maka yang dimaksud sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun taslim. Diakhiri dengan salam. Nah itu kok kalau diakhiri dengan salam, orang habis sholat suka ngusap muka. Lihat di dalam kitab yang lain, Bugiyatul Mustarsidin, ada itu hadis Rasulullah habis salam ngusap muka. Fotonya emangnya di wajahnya ada nyamuk, gagal paham lah. Ya bacanya di anak dua mah nggak cukup. Lihat tuh Bugiyatul Mustarsidin Sarqawi, banyak. Mahali aja nggak cukup. Coba lihat lagi kitab Ar-Raudhah Imam Nawawi yang 8 jilid. Kemudian hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya toriko begini. Nah, ilmu kita tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak ta'zim guru. Buya nggak pengen ini, kita yang butuh. Alhamdulillah. Jika ada bahasa syarat, maka artikan bahasa syarat itu oleh syarat. Sebab contoh tadi bahasa sholat di dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi misalnya, maka sholat yang dimaksud adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Tapi ada tidak yang mengartikan sholat selain itu? Ada lugotan di mana doa. Maka aqimus sholat, dirikan oleh kamu sholat, bukan disuruh doa, disuruh aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jika ada bahasa thariqah, nah sekarang contohnya dalam bahasa thariqah itu baca kayak wijdan, kayak tadi ittihad ulul, jangan diterjemahkan selain oleh thariqah. Itu uruf khos namanya. Jangan mengartikan hulul dengan lugotan.
Tapi takrifi itu ittihad dan hulul oleh ahlinya. Ahlinya di sini karena itu bahasa thariqah harus mengikuti ulama thariqah. Nanya, kalau nggak ngerti nanya. Belum lagi kan ada nanti ahadiyatul zat apa wahdah, itu wahdatul wujudnya di mana? Dia bisa mampu nggak membedakan antara ahadiyah zat dan wahdah? Jangan-jangan nggak bisa membedakan. Nah kalau nggak bisa membedakan, nanya. Ini jelek, bukan jelek ya. Salahnya orang sekarang kagak ngerti ceramah. Kalau nggak ngerti diem mendingan. Yang bagus kagak ngerti, nanya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la. Kalau nggak ngerti nanya sama yang ngerti. Maka sahabat kaget tatkala turun ayat ini, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat kaget, semuanya kaget. Karena yang sahabat tahu sholat itu takbir, ada ruku, ada sujud diakhiri dengan sah. Kemudian innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, ruku, sujud sama nabi. Loh, kok Allah sholat ya? Lalu malaikat sholat. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim. Shollu kan artinya shollu, nanti baru baca selawat lah. Tapi shollu bisa juga sholatlah kamu. Benar. Orang mustaqul kalimatnya sama. Kalau kata ahli soroh, ada mustaq, ada mustaqul kalimat. Baru ada nisbat disebut istiqoqah. Ini aneh, orang sekarang pengen nafsirin Quran, ilmunya nggak cukup. Itu kan disebutnya ilmu alat. Nahu ilmu alat, balaghah alat, mantek alat, sorok alat, istiqoq alat. Kayak kita bikin meja, itu alatnya kudu banyak. Ada gergaji, ada palu, betul. Ada meteran. Bikin meja cuma punya golok doang, mau digigitin untuk triplek. Ingin makan durian, Bapak tahu durian? Alatnya nggak ada, digigit sama mulutnya. Duriannya belum kemakan, gigitnya udah habis. Itu ibarat orang sekarang ingin menafsirkan thariqah, tasawuf, tafsir, ilmunya kagak cukup, nggak sampai dengan keinginan Allah, dianya sudah celaka. Bawa-bawa orang lagi. Mau diajaknya lagi. Aneh. Tatkala ayat itu turun, para sahabat kaget. Loh. Hai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Hai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu kepada Muhammad. Geleng itu sahabat, karena yang mereka tahu sholat tadi diawali takbir, diakhiri dengan salam. Akhirnya para sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Lihat kalimatnya nusalli, sesuai dengan perintah Al-Quran, sallu. Bagaimana cara kami sholat denganmu ya Rasulullah? Cara sholat dengan kami itu bukan ruku, bukan sujud. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Hadis riwayat Muslim dan juga Imam Bukhari. Sholat dengan kami enggak seperti sholat kamu dengan Allah. Sholat dengan kami mah artinya membaca sholawat. Maka di dalam ilmu fikih kalimat sholat, kalimat rahmat itu mustarok lafzi. Mustarok ada dua, jangan salah. Ada mustarok lafzi, ada mustarok maknawi. Mustarok lafzi itu apa? Satu lafaz banyak makna. Lafaz ainun bisa diartikan jahabul emas. Lafaz ainun bisa diartikan jariyatun, air yang mengalir. Bisa diartikan samsun, dan semuanya adalah hakikat. Dari tiga makna
ainun. Nah, ini disebut dengan kalimat mustarok. Mustaroknya lafzi. Ada yang kedua mustarok maknawi, kayak kalimat sholat mustarok lafzi. Sholat untuk Allah berarti rahmat, sholat dari malaikat artinya istighfar, sholat kalau dibaca oleh kita sholawat artinya doa. Paham? Selesai nah? Oh, kata sahabat, Pak, orang kalau ngaji mulutnya udah berarti ngerti. Ini Bapak udah belum nih? Berarti ngerti. Kata sahabat, oh begitu cara sholatnya. Iya, bukannya ruku dan sujud. Kalau Allah membaca sholawat, maka Allah menurunkan rahmat. Kalau malaikat membaca salawat istighfar, kalau kita membaca salawat doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa doa? Karena kembali keberkahan salawat itu kepada diri kita, karena Nabi Muhammad sudah mulia. Kayak kita memuji guru kita, guru nggak perlu dipuji, tapi dengan kita menyanjung guru kita, maka sanjungan itu akan turun kepada kita. Cirinya apa? Semangat ibadah. Bapak kalau punya guru, mau guru apa aja, baik guru syariat, kitab dan segalanya, caci itu guru-guru, jangan harap Anda akan semangat ngaji. Torikoh, kenapa ini menjadi syarat? Banyak itu syairan-syairan murid kepada gurunya. Ya Allah, tinggi-tinggi itu syairan. Di saat dia menyanjung gurunya, maka ada semangat ibadah seperti gurunya. Semangat guru ibadah itu turun ke murid. Para sahabat memuji Rasulullah. Ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Bahkan ada sahabat yang nggak bisa tidur malam kalau kisahnya tidak memandang wajah Rasulullah. Apakah itu berlebihan? Tidak. Supaya keberkahan Rasulullah turun kepada sahabat tadi, karena turun maka timbul semangat ibadah. Baik. Itu mustarok lafzi. Yang kedua mustarok maknawi. Kalau mustarok maknawi, satu lafaz satu makna, cuma cara mewadukkan makna itu yang beda-beda. Contohnya sholawat itu artinya rahmat. Tatkala cara mewadukkannya ilmu wadul kalimat, maka nanti ada wad'an khoson limaudu'in lahu khos, wad'an khoson limaudu'in lahu am, wad'an khoman limaudu'in lahu khos, wad'an khoson limaudu'in lahu khos. Itu di dalam toriko dikaji itu Pak, udah sempurna. Toriko udah sempurna banget, kita udah tinggal jalan aja, udah nggak harus mikir-mikir segala wad'an khoson ngapain wiridu yang benar. Udah sempurna, jangan takut, dijamin ila yaumil qiyamah. Udah, jangan ragu lagi. Istiqomah, kata tadi Pak Kiai, istiqomah. Kemudian udah ya, selesai, jangan panjang-panjang ngomongin itu, nggak harus panjang-panjang. Saya ingin membuktikan saja bahwa toriko ini dibenarkan oleh ilmu balaghah, oleh ilmu istiqomah, oleh ilmu usul fikih, oleh ilmu mantiki. Ayo bekerja dari apa? Dari tafsir, dibenarkan. Baca tafsirnya, atau kalau ingin tahu toriko, tafsir Qusairi, Imam Al-Qusairi, baca. Jangan tafsirnya itu aja, baca Al-Qusairi. Itu tafsir orang-orang toriko. Kemudian hadirin rahimahumullah, ayat yang tadi lantaroni itu dibatalkan juga oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditolong Allah Subhanahu Wa Taala. 313 bisa mengalahkan lawannya yang begitu banyak. Jadi cara Allah membela itu, yang sedikit dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy itu banyak, sementara kafir Quraisy yang banyak dilihat oleh Rasulullah dan para sahabat sedikit. Itu tuh cara nolong-nolong, gak repot-repot. Orang kafir yang banyak tampak sedikit sekali mata para sahabat. Sahabat Rasulullah yang jumlahnya 313, maka ada Asma Badar dalam kitab Bukhari, itu kelihatan sama orang kafir banyak. Sekarang yang takut siapa? Apalagi banyak. Nah, kita ini Pak nih,
kita ini nih, ya banyak ya barokah. Nah bagaimana apa? Sering saya sampaikan, Buya juga nyampein. Ya saya gitu, jarang keluar. Memang saya nikmat di dalam, Pak. Saya nikmat di dalam, udah di dalam aja dah gitu ya, sama anak-anak ngaji. Karena memang hobi saya, apalagi nggak ya macul kagak bisa, dagang kagak bisa, ya ternak ikan juga nggak bisa. Saya pernah dulu Pak ternak ikan, tetangga semuanya ternak ikan itu di kali itu di bawah pondok, kasih ikut-ikutan tetangga. Saya ternak ikan Pak, ikan lele banyak. Allah uji saya, padahal saya baca segala macam lah, minta sama Allah supaya berkah tahajud. Mereka tetangga saya nggak mungkin lah sholat tahajud, sholat duha supaya lele dia banyak. Tapi aneh, lele saya kagak mau gede-gede. Lah lele tetangga saya, wah subur-subur. Ini apa yang salah? Akhirnya saya nanya sama guru, caramu yang salah. Mereka tetanggamu memang bagiannya peternak, petani, kamu itu bukan, ngajar santri. Udah akhirnya tuh lele saya jual semuanya, udah saya beliin semen buat ngecor sekalian. Lele saya kayak gede-gede Pak, empannya padahal sama makin kur. Habis ngaji alfiah saya tebar, anak-anak kan selesai jam 4 tuh. Nanti setelah jam 4 sampai jam 5 saya tebar. Tetangga saya sama, cuma saya nggak gede-gede. Kata guru, bagianmu bukan usaha, sudah ngajar aja. Jadi saya menikmati itu, dan yang bisa ngeluarin ya Buya. Tapi kalau kata Buya pulang, ya pulang, apapun kata Buya. Nah makanya rugi banget orang sini ya, nggak deketin Buya, dan untung banget kita semua yang dekat Buya. Kemudian kita menekankan bahwa beliau mursyid dan bisa membimbing kita. Mari kita lihat. Tatkala Rasulullah selesai perang Badar dan dalam peperangan itu menang, apa kata Rasulullah untuk menghibur orang Badar? Orang-orang dalam peperangan itu kan semua sahabat senang banget. Pasukan sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Allah bantu dengan malaikat muswimin. Malaikat itu memakai sorban. Makanya setan di situ yang menyerupai manusia dalam sarah-sarah hadis itu takut. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan, kenapa setan kabur? Karena kamu, hai orang-orang kafir Quraisy, tidak melihat apa yang aku lihat. Aku lihat malaikat semuanya membela Muhammad. Jadi senang dalam peperangan itu. Kemudian kata Rasulullah, kamu sekarang yang senang ini nih dari peperangan belum seberapa, nanti ada yang lebih senang dari itu. Apa ya Rasul? Kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati la tudamuna fi ru'yatih. Hai para sahabat, nanti kamu akan memandang Allah di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah. Di dunia kita ma'rifat. La tudamuna fi ru'yatih. Kamu tidak berdesak-desakan memandang Allah, bagaikan kamu memandang bulan purnama. Jika sekarang bulan purnama, maka cahaya bulan purnama ini bisa dipandang oleh orang yang ada di Aceh, di Banda Aceh. Tidak harus berdesak-desakan. Di sini di Pawah kita bisa memandang. Yang ada di Miran bisa memandang, tidak harus berdesak-desakan bagaikan memandang bulan purnama. Akhirnya sahabat mensyukuri hadis ini, bisa memandang Allah nanti di yaumil qiyamah. Kesenangannya di dalam peperangan tadi menjadi kalah. Makanya wajar kalau para sahabat tatkala beliau akan meninggal semuanya tersenyum. Bilal aja tatkala mau meninggal istrinya nangis. Kamu nangisin apa? Alqa Muhammadan, saya akan bertemu Muhammad dan saya akan bertemu Allah. Mudah-mudahan kalau kita meninggal begitu ya Pak ya. Istri kita nangis, anak kita nangis, kita senyum. Oh Bapak senyum, saya akan bertemu Rasulullah SAW. Kemenangan perang Badar nggak sepira dengan informasi bisa memandang Allah. Bahkan nanti tatkala orang sudah masuk ke dalam surga, Pak, nanti orang berada masuk di dalam surga, kata Allah, sudahkah kamu dapatkan semuanya apa yang telah aku janjikan? Sudah ya Allah, kata Allah. Masih ada apa? Kamu belum memandang aku.
tatkala Allah nanti menampakkan zatnya, itu surga spontan menjadi kagak enak, Pak. Bidadari yang begitu cantik terlupakan, kita terpesona dengan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang masuk thariqah dan usul ke Allah sudah ma'rifat, hidup di dunia sekarang, melihat yang ada ini hanya penampilan luar. Dia tidak terganggu, tidak sholat, tapi hatinya sholat. Artinya sudah selesai sholat, hatinya hubungannya dengan Allah tetap jalan. Inilah orang-orang yang paling bahagia. Karena puncak kebahagiaan itu memandang Allah. Kalau gitu udah pengen cepat mati. Kita masuk surga, nggak masuk surga takut juga ya. Mudah-mudahan kita dibimbing zikir dan segalanya. Tadi sudah disampaikan nama guru kita Kiai Amsari, surga neraka itu makhluk Allah. Kita semuanya tentu ibadah hanya ingin mendapat ridho Allah. Mudah-mudahan semuanya nanti kumpul dengan guru-guru kita di yaumil kiamat. Dan ini nggak bisa dibayar keuntungan ini. Dari sini hadirin rahimakumullah, para sahabat mereka tersenyum untuk menanti akan tajallinya Allah nanti di yaumil kiamat. Nabi Musa meminta ingin melihat Allah. Tidak mungkin ada seorang nabi meminta sesuatu yang tidak layak, karena meminta untuk memandang Allah adalah sesuatu yang amat mulia. Kita berthariqah ingin makrifat kepada Allah itu sesuatu yang amat mulia. Mungkin generasi-generasi yang akan datang nanti nih, dari anak-anak ibu, P2T dan anak-anak bapak. Kalau kita dulu masa kecil cita-citanya apa? Pengen jadi polisi, pengen jadi guru, pengen jadi kiai. Mungkin nanti anak-anak dari orang-orang thariqah ini, tatkala ditanya cita-citanya apa? Ingin makrifat dan memandang Allah. Kalau MPTT menyebar sampai ke Nusantara, kemudian sudah begini banyak orang-orang tua yang ingin ma'rifat, lalu Allah turunkan kema'rifatan itu kepada anaknya, apa yang mustahil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kita istiqomah. Asalnya memang susah. Istiqomah itu istiqowaman, istaqauman. Mustaqul kalimatnya juga lah lama. Istiqomah mah kalimat udah jadi dari istaqomah yastaqimu. Artinya istiqomah kagak gampang. Saking tidak gampangnya istiqomah, Rasul masih disuruh fastaqim kama umirta. Istiqomahlah ya Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan untuk itu. Maka orang yang istiqomah sudah dijelaskan, sering kita dengar, khairun min alfil karamah. Jadi intinya kita kumpul begini ingin usul ke Allah, maka kajian-kajian kita itu bukan kajian-kajian yang di luar, ya. Jadi sudah selesai pikir, bahkan anak yang terkumus malah di sini sudah jadi badali anak tolibin ya. Wah, udah selesai, udah tak sama orang thariqah jangan ragu sama ilmu fikih, udah semua fikihnya, ya udah semua. Apalagi di sini udah banyak badal kita Fathul Mu'in atau I'anatul Thalibin, tapi nggak cukup di situ. Karena tadi dalam kelompok-kelompok itu memang ada orang-orang yang tidak memahami dan tidak mau bertanya, hanya membanggakan ilmu syariat, dan itu memang juga terjadi pada ayahanda pengarang kitab Sarhul Hikam, siapa? Ibnu Athaillah Sekandari. Bapaknya sampai wafat tetap nggak ada ilmu batin, semua ilmu adalah dohir. Tapi anaknya Ibnu Athaillah Sekandari, dia masuk thariqah Syadziliyah dan menjadi mursyid yang karangannya begitu banyak. Orang-orang sekarang yang tidak mau dan tidak mau paham, tidak mau terbuka karena ada hawa nafsu di dalam hatinya, tidak menerima thariqah, insya Allah anak cucunya nanti akan menjadi pejuang MPTT. Karena itu sudah terjadi pada Rasulullah. Ikrimah itu kan bapaknya memusuhi Rasulullah. Ibnu Athaillah bapaknya memusuhi ahli thariqah, tapi anaknya menjadi pembela thariqah. Mereka nanti hilang, timbul generasi-generasi yang baru. Saya sih inginnya semua bupati yang ada di Aceh, gubernur, semuanya orang PTT, beres urusan. Betul. MPU-nya semua MPTT. Dudukin jago-jago ngaji
ngajinya, oh tak Supri ngajinya pinter banget, beliau anak-anak Buya kurang apa sih? Nah, maka kita di dalam menjalani ini sudah cukup sekali alat-alatnya untuk sampai kepada Allah, sebagaimana Buya sampaikan, syariat, thariqah, hakikat, selesai. Kemudian dalam syair-syairan juga, nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tadi meminta sesuatu yang sangat mulia itu karena desakan kaumnya, karena menurut Bani Israel sah disebut Tuhan jika dia kasat mata, karena orang Bani Israel itu Tuhan itu harus dilihat. Maka dia meminta kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa meminta sesuatu yang baik, tujuannya untuk menjawab pertanyaan Bani Israel. Maka kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tubtu ilaik, bukan subhana, tubtu ilaik wa ana awwalul mukminin. Saya taubat ya Allah, dan saya orang yang pertama sekali beriman. Ini ucapan Nabi Musa. Hikmah daripada Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialog dengan Allah. Kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki keagungan di atas para nabi, tentu Nabi Muhammad nggak mau turun kayak Nabi Idris alaihi salam. Sampai sekarang dia nggak turun di langit keempat. Itu hanya melihat bidadari di surga, nggak mau turun. Iya kan? Ya mungkin bapak-bapak kalau diberangkatkan melihat surga nggak mau balik ke bawah. Sini aja. Lihat. Bukankah orang yang telah dimasukkan ke surga tidak mungkin dikeluarkan dari surga ya Allah? Gitu kata Nabi Idris. Orang udah masuk surga nggak mungkin dikeluarkan dari surga. Kalau orang masuk neraka masih ada dikeluarkan dari neraka masuk ke surga. Maka Nabi Idris nggak mau. Nabi Muhammad kok enggak? Coba bayangkan. Inilah yang disebut kalau kata Abu ya, sudah fana. Kemudian baku. Jadi tawakal mengikuti Allah. Kalau saya misalnya, ya jangankan melihat surga dan mimpi aja, mimpi ngelihat surga, mimpi ngelihat bidadari, lalu saya melek. Kenapa engkau melekkan saya ya Allah? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun. Ini agungnya Nabi Muhammad. Dia ingin membagi-bagikan. Oke, kita tarik ke bawah. Mursyid thariqah, buat beliau udah cukup. Kita butuh nih namanya orang-orang. Gak butuh saya, gak butuh bapak. Beliau sudah bahagia berzikir, berdialog dengan Allah setiap malam. Tapi mereka, para mursyid, guru kita, memiliki tanggung jawab. Jika Anda diberikan nikmat oleh Allah, tebarkan nikmat itu. Ajak orang-orang, jangan sendirian. Inilah tugas Abu ya. Tugas semua para mursyid. Karena mursyid meneruskan perjuangan para rasul. Ini yang disebut dalam syairan, ahlus silsilatihum ahlul inayah. Fakhudhum bihadsin wahidan ba'da wahidin. Hai manusia, mereka yang telah memiliki tambang silsilah thariqah adalah orang-orang yang akan menolong Anda. Pegang itu tambang dari satu guru sampai ke guru, sampai ke guru, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syairan sangat menyentuh sekali buat seluruh pengamal thariqah. Maka orang thariqah dia memiliki tambang yang baiat tadi, tambang itu sampai ke Rasulullah. Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah kalau diperlihatkan oleh Allah ujungnya kemana? Ujungnya dipegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegang malaikat Jibril terus nyambung ke sana ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi bahkan ada seorang ulama thariqah, dia melihat tambang thariqah itu para gurunya semua ini bukan yang ini jajah, subhanallah, itu tambang thariqah. Hanya besok dia mengambil thariqah, alhamdulillah ya gini dah ibu, mudah-mudahan Buya panjang umur, biar panjang banget sampai orang baik semua, dan sampai kita bisa makrifat semua ya. Nah, itu juga yang sudah ngambil, awas istiqomah sampai wafat, jangan dilepas, jangan kemana-mana,
amalkan, kemudian tawajuhnya dijaga. Hanya dengan cara itulah kemudian kita akan merasakan lazzatat ta'ah wa lazzatal munajah wa lazzatal zikri. Lezatnya zikir, lezatnya ta'at, dan lezatnya munajat ada pada Robitoh. Nah, sehingga Nabi Musa tadi dia bertaubat kepada Allah, dan ternyata Nabi Musa di dunia tidak melihat wajah Allah. Kalau mendengar suara Allah, iya, wa kallamahu. Nabi Musa dalam Ummul Barohin, tatkala dia berdialog dengan Allah di Gunung Tursina, setelah dialog dengan Allah, bila sautin wala harfin, kena kalamnya kalam nafsi. Kalau kalamnya kalam nafsi, kata ulama-ulama ahli tauhid, berarti lafadznya amarnya nafsi juga, karena tanpa menggunakan lafadz bila sautin wala harfin. Beda dengan Mu'tazilah, nggak ada yang namanya kalam nafsi, yang adanya itu kalam lafzi. Padahal kata ahli sunnah wal jamaah, kalam lafzi maknanya karena kalamullah al-qadim harus amarnya amar nafsi, di mana Allah berfirman aqimus shalah, amar tuduh, maknanya tuju, menunjukkan kepada wajib, itu adalah amar nafsi. Sehingga ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-qadim, berbeda dengan Mu'tazilah, karena Mu'tazilah tidak meyakini adanya kalam nafsi. Yang namanya kalam harus biharfin wa sautin, dia tidak mengerti tentang dilalah lafaz pada madlul. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu kepada para sahabat tentang kehusuan, tentang ihsan. Alhamdulillah Rasul mengajarkan para sahabat itu generasi pertama udah baik-baik banget. Nah, sampailah ajaran ihsan ini kepada kita. Maka Buya telah menyampaikan tadi bahwa ihsan itu untuk memperbaiki iman. Bagaimana iman kita rapi? Kalau tidak, anta'budallah ka'annaka tarah. Supaya bagus iman kita. Kalau iman sudah bagus, wa habbaba ilaihi iman, nanti di saat kita sholat, zikir, di sana ada wujdan, ada tarikan-tarikan, ada rasa-rasa di dalam kita melafazkan kalimat Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mari mudah-mudahan kita nanti bisa melihat Allah di yaumil qiyamah. Rindu ya Allah, rindu banget pengen melihat Engkau. Karena Nabi Musa saja tadi setelah mendengar suara dari Allah yang bila sautin wala harfin min kulli jihah, pokoknya dari semua jihah, itu Nabi Musa dari Gunung Tursina telinganya dia tutupi, Pak. Turun dia tutupi, kata Ummul Barohin Mandasuki. Kenapa? Tatkala Nabi Musa mendengar suara manusia, taqoyya, langsung muntah. Suara manusia ternyata nggak enak banget. Ya jelas dibanding dengan tadi kalamullah al-qadim. Makanya alhamdulillah kita masih ngedengar suara kori, suara apa enak-enak. Kalau memang kita sudah wah kayak Nabi Musa, nggak mungkin kita bukan Nabi, kita bukan siapa-siapa, tapi kita cinta dengan para wali dan cinta kepada Nabi. Tentunya kita tidak akan suka dengan suara manusia. Ibu, bapak, suara ini nih, suara saya dibandingkan dengan suara Al-Khaliq, oh nggak ada apa-apanya, muntah langsung, Pak. Nabi Musa langsung muntah, ngedengar suara manusia, saking nikmatnya suara Allah yang bila harfin wala sautin. Nah, nanti puncaknya di mata kita bisa melihat Allah, dan ternyata orang-orang yang berada di surga di situ ternyata Pak puasnya karena memandang Allah. Dan di dunia kita bisa usul dan makrifat kepada Allah, karena di dunia kenikmatan hidup ya makrifat kepada Allah. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya selalu untuk berada duduk di dalam thariqah Qadiriyah, dalam thariqah Naqsabandiyah Al-Qadiriyah ini, dan apa yang didirikan oleh Abu Dia, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Allah tidak pelit jika kita betul-betul ingin ma'rifat dan memiliki guru. Guru enggak pernah berhenti mendoakan kita. Insya Allah kita akan bisa. Insya Allah kita akan bisa. Insya Allah kita akan bisa. Berkah doa guru dan kesulitan
kesungguhan hati kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.